Karena itulah kami sangat bersyukur sama pemerintah karena mendapatkan rumah layak huni inilah kami bersyukur betul, kami bersujud betul lah. Seperti saya bisa menikmatinya. Dengan itulah artinya nikmat kemerdekaan itu bisa dirasakan oleh masyarakat seperti kami. Itulah Pak, terima kasih banyak lah Pak. Itu bantuan dari Bapak Ibu, mungkin rumah itu masih itu merek gitu. Ya, karena dulu kan itu merek, sekarang tidak lagi Pak. Rumah merupakan salah satu kebutuhan dasar manusia yang memiliki nilai strategis bagi kehidupan penghuninya. Nilai strategis tersebut tercermin pada posisi rumah sebagai pusat kegiatan dalam melaksanakan fungsinya, terutama fungsi dalam pendidikan anak-anak dan pembinaan anggota keluarga. Berdasarkan hal tersebut, setiap keluarga selalu berupaya untuk memiliki rumah meskipun secara objektif belum seluruh keluarga dapat mewujudkan keinginannya. Bahkan tidak sedikit ditemukan rumah yang tidak layak ditempati. Faktor kemiskinan merupakan salah satu penyebab masyarakat tidak bisa memiliki tempat tinggal yang memadai. Selain itu, kurangnya kualitas sumber daya manusia juga ikut mempengaruhi tingkat ekonomi masyarakat. Kondisi inilah yang menjadi latar belakang pemerintah Provinsi Riau melalui kebijakan program pengentasan kemiskinan, kebodohan, dan infrastruktur atau K2I. Langkah ini sebagai bentuk komitmen pemerintah Provinsi Riau untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, salah satu di antaranya melalui rumah sederhana layak huni. Itu dulu muncul terkait dengan agenda pemerintah Provinsi Riau dalam rangka penanggulangan kemiskinan. Ya, salah satu agendanya adalah dalam rangka bagaimana memenuhi kebutuhan masyarakat miskin akan rumah yang layak. Kalau kita melihat dari datanya BPS, dari survei Susenas, ternyata banyak sekali di Riau ini masyarakat yang belum menghuni rumah yang layak. Rumah layak huni ini muncul terkait dengan agenda pemerintah Provinsi Riau, salah satunya bagaimana memenuhi masyarakat miskin akan rumah yang layak. Program rumah layak huni ini pembangunannya dimulai sejak tahun 2006. Hingga saat ini, sedikitnya sudah hampir menjangkau 10.000 rumah sederhana layak huni yang diperuntukkan bagi masyarakat miskin di 12 kabupaten kota yang tersebar di Provinsi Riau. Program rumah sederhana layak huni ini juga memberdayakan masyarakat dengan cara membuka dan memberikan peluang kerja. Langkah ini untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam membangun kebutuhan sarana dan prasarana dasar di daerahnya sendiri melalui pendekatan pemberdayaan masyarakat. Kegiatan pemberdayaan masyarakat tersebut diharapkan agar masyarakat bisa berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, serta bertanggung jawab dalam pemeliharaan pembangunan di daerahnya sendiri. Sementara tujuan dari program rumah sederhana layak huni ini diantaranya memberikan kemudahan aksesibilitas kepada masyarakat di pedesaan dan kelurahan serta perkotaan. Kemudian meningkatkan peran serta masyarakat mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pemanfaatan serta pemeliharaan. Memberikan peluang kerja kepada warga atau masyarakat pedesaan, kelurahan, dan sekaligus dapat meningkatkan pendapatan masyarakat melalui keterlibatan masyarakat dalam kegiatan konstruksi. Dalam rumah layak huni ini yang melaksanakan sendiri adalah masyarakat, bukan kontraktor, bukan apa dan sebagainya. Sehingga diharapkan dengan ada rumah layak huni mereka juga terlibat membangun, mereka juga mendapatkan upah dari situ, sehingga mereka akan mendapatkan added value dari pelaksanaan pembangunan. Dalam Undang-Undang tentang Perumahan Permukiman, pemerintah berkewajiban memberikan layanan kepada masyarakat untuk mendapatkan hunian yang layak. Di dalam Undang-Undang tentang Perumahan Permukiman itu menyebut bahwa pemerintah itu berkewajiban memberikan layanan
khususnya kepada masyarakat untuk bisa mendapatkan hunian yang layak. Mereka mempunyai rumah yang layak. Adapun metode pelaksanaan untuk membangun rumah sederhana layak huni ini menggunakan prinsip musyawarah, transparan, akuntabel, dan berkelanjutan. Indikator keberhasilan dan pembangunan rumah sederhana layak huni ini jika terpenuhinya kebutuhan rumah yang layak huni bagi masyarakat miskin sesuai dengan kriteria yang ditetapkan pada lokasi desa yang telah ditentukan. Terbentuknya lembaga masyarakat yang bertanggung jawab terhadap keberlanjutan program pembangunan rumah layak huni memenuhi 3T, yaitu tepat sasaran, tepat waktu, dan tepat mutu. Organisasi pelaksana rumah sederhana layak huni. Ada beberapa tahapan dalam pelaksanaan pembangunan rumah sederhana layak huni, yaitu A. Tingkat provinsi, pelaksana provinsi, konsultan manajemen. B. Tingkat kabupaten kota, koordinasi dengan instansi terkait. C. Tingkat desa atau kelurahan atau kepenghuluan, organisasi masyarakat setempat, lembaga pemberdayaan masyarakat atau LPM, tenaga pendamping masyarakat atau TPM. Pemberian bantuan rumah sederhana layak huni ini memiliki kriteria sebagai berikut. Pertama, kriteria lokasi. Berdasarkan rapat koordinasi kabupaten kota seprovinsi Riau dan berdasarkan surat keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau. Kedua, kriteria calon penerima. Kriteria ini meliputi tidak memiliki rumah atau memiliki rumah tapi tidak layak huni, memiliki tanah sendiri atau tanah hibah dibuktikan dengan surat kepemilikan, tanah siap bangun, diutamakan usia lanjut, status perkawinan, janda, duda, dan utuh. Tidak memiliki penghasilan tetap atau masyarakat berpenghasilan rendah. Penentuan dilakukan berdasarkan usulan dari lurah atau kepala desa atau kepenghuluan setempat dan masyarakat dan musyawarah desa disertai dengan data-data pendukung sebagai berikut. 1. Surat keterangan domisili, KTP, KK. 2. Surat keterangan miskin dari RT setempat dan diketahui RW. 3. Surat dukungan dari tetangga terdekat minimal 3 kepala keluarga. Ketiga, pelaksanaan konstruksi. Pelaksanaan konstruksi ini dikerjakan secara swakelola oleh masyarakat melalui organisasi masyarakat setempat atau OMS desa, kelurahan, kepenghuluan penerima bantuan. Melibatkan tenaga pendamping masyarakat (TPM) dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan. Memenuhi syarat teknis atau kesehatan dan sosial. Keempat, pengawasan, pengendalian, dan evaluasi. Pengawasan dilakukan oleh seluruh komponen masyarakat. Sedangkan pelaporan melalui jalur struktural, yaitu Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Riau, dan jalur fungsional konsultan manajemen. Setiap tahapan pekerjaan, baik secara fisik maupun keuangan, harus transparan dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengaduan masyarakat dilakukan melalui unit pengaduan masyarakat atau UPM dengan surat yang disampaikan langsung kepada tenaga pendamping masyarakat. Jenis pengaduan jika terdapat atau ditemukan penyimpangan prinsip dan prosedur, penyalahgunaan penyelewengan dana, dan adanya tindakan intervensi. Dalam pelaksanaan pembangunan rumah sederhana layak huni ini, instansi terkait akan mengawasi jalannya kegiatan mulai dari awal pembangunan hingga selesai. Pengawasan ini untuk memberikan arahan kepada pelaksana kegiatan agar bangunan rumah sesuai dengan perencanaan awal sehingga layak untuk ditempati. Pekerjaan yang dilaksanakan ini memang luar biasa cepatnya, hanya kurang lebih 1 bulan.
1 bulan itu yang dikerjakan oleh satu kelompok tukang yang terdiri dari 4 orang. Mereka memang bekerja dengan maksimal. Pelaksanaan kegiatan pembangunan rumah sederhana layak huni di tengah masyarakat mendapat respon yang positif dari warga, terutama bagi penerima bantuan. Beragam ucapan sebagai bentuk terima kasih kepada pemerintah yang telah memperhatikan kebutuhan masyarakat, bahkan rona kegembiraan terpancar dari wajah mereka. Tidak ada program pemerintah Riau, mungkin saya tidak bisa mendapatkan rumah seperti ini, Pak. Itu terima kasihlah untuk pemerintah Riau. Semoga ke depannya program seperti ini dilakukan biar bisa rakyat yang kurang mampu seperti saya bisa menikmatinya. Dengan itulah artinya nikmat kemerdekaan itu bisa dirasakan oleh masyarakat seperti kami. Sebelumnya kami dulu rumah ini sangat tidak layak betul, Pak. Atapnya bocor semua, dinding-dinding pun udah tidak layak lah istilahnya tuh. Karena itulah kami sangat bersyukur sama pemerintah karena mendapatkan rumah layak huni inilah. Kami bersyukur betul, kami bersujud betul lah kepada Tuhan Yang Maha Esa karena mendapatkan rumah inilah. Kalau tidak ada itu bantuan dari Bapak Ibu, mungkin rumah itu masih itu mereng gitu. Karena dulu kan itu mereng, sekarang tidak lagi Pak. Mudah-mudahan nanti untuk tahun ke depannya saya minta yang kuasa bapak-bapak, ibu-ibu diberi panjang umur, diberi rezeki, diberi nanti apa untuk bisa memasyarakatkan masyarakat gitu ya Pak Ibu ya. Program bantuan rumah sederhana layak huni ini diharapkan terus berlanjut, namun tanggung jawab pembangunan rumah sederhana layak huni tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah, tapi juga perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Provinsi Riau juga ikut andil menunjukkan rasa kepedulian terhadap masyarakat. Kita jangan berpikir hanya pemerintah saja. Kenapa kita tidak dorong juga komitmen dari perusahaan-perusahaan besar yang memang bekerja di Riau ini juga untuk peduli dengan lingkungan sekitarnya di mana mereka beroperasi gitu. Mereka bisa membantu dengan mekanisme hal yang sama. Karena ini semua dilakukan dengan transparan, akuntabilitasnya kita ada betul-betul kita tumbuhkan sehingga bagaimana sebetulnya dana-dana yang memang dari rakyat itu berikanlah kepada rakyat. Masyarakat miskin yang tidak memiliki rumah yang layak huni di Provinsi Riau berjumlah 44.000 kepala keluarga dan yang baru terpenuhi berkisar 10.000 kepala keluarga. Jika semua elemen ikut andil dan ada rasa kepedulian, niscaya dalam beberapa waktu ke depan kebutuhan rumah bagi masyarakat miskin bisa terwujud.